الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan, pada malam hari ini. Barusan dibacakan oleh Ohan Surat An-Nisa ayat 82 dan Al-Baqarah 219. Anak yang dimuliakan Allah, perhatikan, jika kita selalu bercengkrama dengan Al-Quran, jika kita selalu berada dalam pembahasan Al-Quran, dan selalu kita menjalankan perintah Allah dengan Al-Quran, maka Fakih pernah sampaikan bahwa kita akan diberikan kepekaan oleh Allah, Al-Furqan, di dalam hati kita. Ini perhatikan dulu. Jadi kita bisa membedakan antara baik dan buruk, hukum yang satu dan hukum yang lain, halal haram. Nah, selama ini itu seakan-akan kurang jelas bagi kita. Mudah kali kita menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin menganggap itu remeh atau rendah atau ringan. Padahal itu berat. Perilaku keburukan, maksiat yang dilakukan terus menerus, maka jadi suatu kerak yang berat di hati manusia. Jadi penyakit hati yang keras. Nah, tadabbur Quran ini adalah untuk mengikis hal tersebut, untuk membiasakan kita memahami bahwa yang benar, yang hak memang hak dan perlu dijalankan, yang salah memang salah.
atau maksiat itu nggak benar, perlu ditinggalkan, begitu sebenarnya. Ya. Di Al-An'am 80 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadani. Kaumnya membantah, Ibrahim berkata, wah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Al-Faqih sampaikan kepadamu terus berkaitan Quran, ya, memberikan pemahaman pada kalian, pada kita semua, ya. Tidak perlu dijabarkan lagi dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, itu maksudnya. Ikuti, laksanakan. Ya. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi inna ayyasha'u rabbi syai'ah. Aku tidak takut kepada yang kamu persekutukan dengannya, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Nah, tapi selama ini sampaikan pada kita semua, pada kamu, pada kita semua, ya, bahwa saya nak meminta apa-apa, saya punya harapan bahwa kalian semua mengikuti apa yang Al-Fakir sampaikan, yang merupakan jadi perintah Allah, kekhususan dan keharusan dilaksanakan, ya. Ini harus dipahami nih. Kekhususan dan keharusan dilaksanakan. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadakkarun. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Tidakkah kita bisa ambil pelajaran dari lakukan yang kita baca setiap hari ini? Tidakkah rahmat Allah saat kita bacakan firman Allah itu tidak masuk ke hati kita? Itu pertanyaannya. Sehingga kok mudah sekali kita tertipu dengan bisikan syaitan. Apa kita lupa berdoa kepada Allah daripada gangguan syaitan? Yang kemarin sudah disampaikan, ya, di Al-Mu'minun itu. A'udzubillahi min hamazati sayati. A'udzubika rabbi ayahdurun. Itu sudah dikasih pemahaman seperti itu, mudah. Mohon pada Allah supaya tidak didekati oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Ya. Kemudian istiqomah tetap di jalan Allah. Ya. Kemudian di Al-A'raf 169 sana juga disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfu warithul kitabi ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Kemudian setelah mereka datanglah generasi yang lebih buruk yang mewarisi kitab suci, mereka mengambil harta benda duniawi yang rendah ini sebagai ganti dari kebenaran, lalu mereka berkata, kami akan diampuni. Jika kita terbiasa dengan seperti ini, kita tidak akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang melanjutkan kita nanti, baik itu keturunan kita atau orang-orang sekitar kita. Ya, kita terus bermaksiat kepada Allah jika terus melakukan seperti itu, walaupun itu maksiat kecil, ya, akan melalaikan kehidupan kita ke depannya nanti. Bahkan orang-orang yang sekitar kita akan mengikuti kita, tidak memperlakukan sesuatu yang benar, ya. Wa iyyatihim aradu mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darusu ma fihi wad-darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Jika nanti harta dunia datang kepada mereka sebanyak itu, niscaya mereka akan mengambilnya juga
Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab suci bahwa mereka tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang disebut di dalamnya. Jadi akhirat itu lebih baik bagi mereka dan bertakwa, maka tidakkah kamu mengerti? Sudah istiqomah dengan Al-Quran, sudah tahu isinya, mana yang hak, mana yang batil, sudah berjanji kepada Allah, sudah perjanjian, maka melaksanakan perintah Allah yang benar dan meninggalkan suatu kebatilan, meninggalkan kemaksiatan, ya. Tapi tetap melanggar, itu maksudnya, dia tetap melanggar perintah Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Ya. Ra'd 19. Sampaikan di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Al-Quran ini loh yang diturunkan kepada Nabi SAW, kemudian diajarkan kepada kita ini loh. Hanya orang-orang yang punya akal sehat yang mau memahami dan mau mengikuti. Artinya kalau yang tidak mau mengikuti berarti orang-orang apa? Orang-orang gila, tidak punya akal sehat, tidak punya pemikiran yang baik. Ya. Ayat 20-nya, Ra'd 20, allazina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Orang-orang yang berakal sehat itu adalah orang yang menjalankan perjanjian. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Orang yang khawatir akan ditinggalkan Allah di akhirat kelak, maka dia mempersiapkan waktunya untuk akhirat. Tidak khawatir dengan kebencian dari siapapun. Maju terus untuk berjuang di jalan Allah, tidak khawatir mau dibenci, mau tidak. Hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu. Itu orang yang ulil albab, orang yang berakal sehat yang seperti itu. Bagaimana dengan pembenci? Ya dia tidak berakal sehat. Perlu diberikan contoh. Baru kita menjadi contoh kepada mereka sehingga mereka mengikuti kita. Jika Allah berikan hidayah, makanya doa. Tentunya kita kembali tadi surat mukminun tadi. Ya, untuk tidak diganggu setan, berdoa kepada Allah. Di samping kita mendoakan mereka supaya dapat hidayah, kita berdoa kepada Allah supaya tidak diganggu setan dan tidak didekati oleh setan. Sehingga mengadu domba kita, ikut-ikutan kita membenci mereka. Kemudian Ibrahim ayat 5, ayat 6, Allah firman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan ingatkanlah kepada mereka tentang hal-hal Allah, hari-hari Allah maksudnya. Sungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat penyabar, lagi banyak bersyukur. Fokus pada apa? Pada sesuatu yang hak, itu Al-Quran, yang membawa daripada kegelapan menuju terang benderang. Apa itu? Ilmu, pemahaman, ya. Sehingga apa? Tawakal kepada Allah. Saat tawakal kepada Allah dengan maksimal, Allah akan turunkan namanya sabar dan ikhlas kepada kita. Ayat 6, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'azabi wa yudabbihuna abna'akum
wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bada'um mir rabbikum 'adzim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu perempuan untuk disiksa dan dilecehkan. Pada yang demikian itu adalah suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Begini, evaluasi diri. Apa yang sudah sampaikan dulu, berapa banyak Allah selamatkan kita, berapa banyak Allah perbaiki kita. Dulu seperti apa keadaan kita sebelum dulu di majelis yang Allah muliakan ini, Allah rahmati ini. Banyak kesulitan terjadi pada kita itu dulu. Banyak hal-hal yang kurang pas. Tapi Allah selamatkan kita, Allah tolong kita untuk apa? Supaya kita bertemu dengan keadaan yang baik ini. Itu majelis yang Allah muliakan ini. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di An-Nahl 17 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Maka apakah zat yang dapat menciptakan sesuatu sama dengan zat yang tidak dapat menciptakan? Difikirkan gitu loh. Apakah dulu ya setelah Allah berikan nikmat kepada kita, Allah selesaikan urusan kita, bisa diselesaikan orang lain atau makhluk? Nggak bisa. Urusan kita Allah yang melapangkan, Allah yang selesaikan, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Allah, afala tadhakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sengaja firman ini disampaikan ya, karena kalian semua, kita semua adalah orang-orang yang berpikir, orang yang punya pemikiran yang baik, orang yang duduk di majelis taklim, orang yang belajar tentang ilmunya Allah, orang yang belajar tentang Al-Quran, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah orang yang punya akal sehat sebenarnya. Maka perlu diingatkan. Kemudian di Al-An'am, An-Naml dulu, An-Naml 62. Saya sampaikan, Allah minasyaitonir, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Aidahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah ada Tuhan selain Allah? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Ya, pakai ulang nih, ya, firman ini untuk dipahami kembali. Ya, perhatikan, Allah minasyaitonir rajim. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Yang tadi Abang sampaikan, berapa banyak problematika kita dipecahkan oleh Allah, ditolong kita. Biarkan saja pendengki pembenci, nggak usah diurus dia. Doakan dapat hidayah, kita jalan terus. Kalau kita pikirkan itu akan habis energi kita hanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Doakan saja, ya Allah berikan hidayah, karena semua di tangan Allah. Keputusan yang kecil sampai yang paling besar semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun. Ya. Sedikit sekali nikmat yang kamu ingat gitu. Ya, sedikit sekali nikmat yang kamu ingat. Apa kita sampaikan kemarin kan? Berapa hal yang kita ingat ya di waktu masa lalu saat Allah menyelamatkan kita. Nggak akan satupun mereka bisa mengingatnya. Ya. Hilang begitu saja. Padahal pasti kamu punya masalah dulunya kan? Kita semua punya masalah dulunya kan, tapi kita sangat sulit mengingatnya. Masalah apa dan bagaimana caranya Allah menyelesaikan masalah tersebut? Tidak ingat kita.
Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, dengan kita dimasukkan ke majelis ta'lim seperti ini, duduk seperti ini merial jannah seperti ini, kita bersyukur kepada Allah, diarahkan ke arah yang benar. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap ditetapkan di jalan yang lurus seperti ini. Jangan berpikir keluar ke sana kemari, enggak usah. Memikir orang lain, menghitung-hitung nikmat orang lain, atau melihat kedengkian-kebencian orang lain, atau kita membenci-mendengki kembali, mengulang kembali. Lah untuk apa seperti itu? Ya, kan ada hikmah, kan ada kebaikan bagi kita. Ya, ya kita mengikuti orang-orang pendengki dan pembenci. Kita harus menunjukkan kepada semua bahwa kita itu berbesar hati, berbesar jiwa, ya, untuk menghadapi apa? Kehidupan ke depan, untuk menghadapi perjuangan ke depan. Ya, usikum nasihatullah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, rahmati kami dunia kami ya Allah, rahmati akhirat kami ya Allah. Berikanlah kebaikan di dunia kami ini ya Allah, berikanlah kebaikan di akhirat kelak yang lebih abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada gangguan iblis laknatullah ya Allah. Dekatkanlah kami dengan nikmat iman, Islam, ketakwaan, nikmat rukuk dan sujud, nikmat sami'na wa ata'na qanaah, sabar, ikhlas, tawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah kehidupan kami saat kami di dunia ini ya Allah, sampai nanti kami kau bangkitkan kembali di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.